Langkah kaki lembut tiba-tiba terdengar dari bawah tangga batu berwarna hijau di luar alun-alun. Suara lembut itu perlahan-lahan ditransmisikan menyebabkan sedikit perubahan pada napas yang sepenuhnya terintegrasi. Di tanah terbuka, semua murid dari sekte Mystic Cloud membuka mata mereka. Pandangan mereka tertuju pada tangga batu hijau. Di platform batu, Nalan Yanran juga secara bertahap membuka pupil matanya yang cerah. Suara langkah kaki semakin dekat, menyebabkan beberapa pria tua berjubah putih di peron batu membuka mata mereka dan melemparkan pandangan mereka ke tempat yang sama. Dari langit yang jauh, sinar matahari tiba-tiba turun. Di tempat itu, sosok yang tinggi dan kurus akhirnya mulai perlahan muncul di depan banyak tatapan. Di bawah pengawasan hampir 1000 pasang mata di tanah terbuka, Xiaoyan yang membawa penguasa hitam besar di punggungnya mengangkat kakinya dan menaiki tangga terakhir tangga. Xiaoyan dengan lembut mengangkat kakinya dan kemudian meletakkannya. Setelah 3 langkah jatuh, dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan wanita itu lalu membuka mulutnya dengan samar. Xiaojia, Xiaoyan. Mata cerah Nalan Yanran menatap pemuda itu dengan sosok yang agak kurus di kejauhan. Tatapannya berhenti di wajah yang halus dan tampan itu. Di tempat itu dia masih bisa samar-samar mengenali sosok pemuda itu saat itu. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benaknya. Tatapan Nalan Yanran sedikit rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna pada saat itu benar-benar akan datang ke sekte Mystic Cloud tanpa rasa takut. Bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid sekte Mystic Cloud, Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosoknya yang cantik tinggi dan lurus, mata cerahnya menatap Xiaoyan. Itu adalah anak kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa menyimpan Douqi? Di pohon besar, Jiak Xingtian menatap Xiaoyan dengan sepasang mata yang mengandung keheranan. Dia dengan lembut tertawa, tetapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang tidak berguna. Selain itu, bahkan jika ketenangannya diperankan, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan kekuatan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang lama dari sekte Mystic Cloud bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Fama yang berada agak jauh dari Jiak Xingtian mengangguk sedikit. Mata tua dan tajamnya perlahan menyapu Xiaoyan. Sesaat kemudian alisnya tiba-tiba bersatu sedikit ketika dia berkata, "Aku sepertinya memiliki perasaan yang akrab tentang dia." Mendengar ini, Jiak Xingtian tertawa pelan. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam ketika dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya." Kerutan di dahi Fama semakin dalam. Matanya berkedip saat dia menatap Xiaoyan. "Hei orang tua Nalan, apakah ini pemuda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari rumor. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui." Mu Chen menoleh dan berkata, "Seorang menantu laki yang ditelantarkan karena dianggap tidak berguna kini tampak lebih hebat daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius." Meskipun Nalan Ji tidak akan merasakan sakit sampai pada titik ia tidak ingin hidup karena ini, ia akan merasa sedikit kesal. Ekspresi Nalan Ji jelek ketika dia dengan ganas memotong Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadanya. Dengan tawa dingin dia terus memusatkan pandangannya pada pria yang halus dan tampan itu. Emosi di hatinya bergulung. Meskipun Nalan Ji sudah tahu bahwa Xiaoyan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna untuk beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang ditampilkan saat ini menyebabkan hatinya merasa sangat terkejut. Di atas keterkejutan ini, dia juga mendesah pelan dengan sikap menyesal. Dengan situasi yang telah mencapai titik ini, mengatakan hal lain tidak akan membantu mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiaoyan dan Nalan Yanran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Yang terbaik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk menghubungi klan Xiao. Nalan Ji dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan perhatiannya ke tanah terbuka. Dia saat ini hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri, 10 pria berjubah putih di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka saling bertukar pandang, mereka merasakan keheranan. Ketidakpastian di hati mereka persis sama dengan apa yang ada di dalam hati Nalan Ji dan yang lainnya. "Kamu adalah Xiaoyan dari klan Xiao." Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah membuka matanya. Dan dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiaoyan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam sekte Mystic Cloud. "Saya adalah tetua pertama dari sekte Mystic Cloud, Yun Lang."
Pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya yang lama. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Suara lembut tiba-tiba terdengar mengganggu kata-kata Yunleng. Tatapan di tanah terbuka berbalik ke arah suara itu. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang tenang itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak berharap bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus sekte Mystic Cloud yang telah difokuskan sekte pada perawatannya. Di atas pohon-pohon yang tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat jempol mereka pada Xiao Yan. Mata Nalan Yanran terangkat sedikit. Dia menyaksikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak cahaya yang bergetar dan berfluktuasi yang sulit disembunyikan. Apakah itu dendam? Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran mengangguk dengan suaranya yang dingin. Sesuai keinginan kamu. Mendengar jawaban Nalan Yanran, Yunleng sedikit merajut alisnya. Gangguan tiba-tiba dari Xiao Yan telah menyebabkan penatua pertama ini yang memegang posisi cukup tinggi di sekte Mystic Cloud menjadi tidak senang. Dia juga menyadari bahwa Xiao Yan sudah dihapus reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah dari bakatnya. Selain itu ada sekte Mystic Cloud yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yunleng tidak optimis dengan peluang Xiao Yan. Yunleng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan sedikit waktu luang dalam semua yang kamu lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukanlah sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga." Sebuah lengkungan terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Dalam hatinya dia tidak bisa menahan tawa dengan dingin. Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang penguasa. Dia tiba-tiba mengeluarkannya dan penguasa Xuan berat membawa suara angin yang dikompresi itu miring ke tanah. Dan angin diciptakan dari tubuhnya mengaduk semua debu di tanah. Doki berwarna hijau samar menyelubungi permukaan tubuhnya saat Xiao Yan menatap Nalan Yanran. "Aku datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari kita selesaikan semua dendam masa lalu kita. Harap bayar semua penghinaan yang telah Anda berikan pada klan Xiao saat itu." Nalan Yanran mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna zamrud di jarinya menyala. Pedang panjang berwarna hijau pucat muncul, tepi pedang sedikit miring, mencerminkan dingin di bawah sinar matahari yang deras. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan Xiao Yan. Dia menghela nafas dengan sedikit menyesal saat dia berkata dengan lemah, "Aku akan bertanggung jawab atas pernikahanku sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih nasib saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak tepat ketika saya memilih. Namun, saya pikir saya masih akan membuat pilihan ini bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu." Ekspresi Xiao Yan secara bertahap kembali ke ketidakpeduliannya.